Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'd. Anak-anakku sekalian, bagaimana kabarnya? Mudah-mudahan kita senantiasa diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan kita senantiasa mendapatkan limpahan rahmat, hidayah dan inayah dari Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita selalu mendapatkan kebaikan baik di dunia maupun di akhirat. Anak-anakku sekalian, marilah pembelajaran kali ini kita buka dengan pembacaan Ummul Kitab. Mudah-mudahan pembelajaran kali ini diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Anak-anakku sekalian, kali ini kita akan belajar tentang pendidikan agama Islam dan budi pekerti dengan materi kerja keras dan tanggung jawab. Di dalam bab 7 ini kita memaksimalkan potensi diri untuk menjadi yang terbaik. Nah, kita konsentrasi fokus kepada materi kerja keras dan tanggung jawab. Baik anak-anakku sekalian, kita perhatikan materi kali ini, yaitu tentang memaksimalkan potensi diri untuk menjadi yang terbaik. Yang pertama, peta konsep. Sebelum kita memahami tentang materi kerja keras dan tanggung jawab, kita memahami peta konsep materi tersebut. Di sini ada beberapa yang perlu kita pahami, terdapat di dalam peta konsep. Yang pertama yaitu kewajiban bekerja keras dan tanggung jawab, kemudian perilaku kerja keras dan tanggung jawab, kemudian korelasi antara kerja keras, jujur, tanggung jawab, adil, dan toleransi. Dari ketiga tersebut, kemudian kita tarik ke konsep berikutnya, yaitu mengkaitkan perilaku bekerja keras, jujur, tanggung jawab, adil, dan toleransi dalam kehidupan sehari-hari yang berkembang di masyarakat dengan keimanan. Kemudian menganalisis dan mengevaluasi perilaku bekerja keras dan tanggung jawab. Anak-anakku sekalian, inilah peta konsep materi yang akan kita pelajari. Kita akan mempelajari tentang kewajiban bekerja keras dan tanggung jawab, kemudian perilaku kerja keras dan tanggung jawab, korelasi antara kerja keras, jujur, tanggung jawab, adil, dan toleransi. Sebelum kita jelaskan terkait dengan materi tersebut, anak-anakku sekalian, mari bersama-sama mengamati gambar-gambar berikut, kemudian
jelaskan makna yang terkandung di dalamnya sesuai dengan tema yang akan kita pelajari. Anak-anakku sekalian, di sini ada beberapa gambar. Ada 4 gambar yang perlu kita amati terkait dengan materi kita hari ini, yaitu bekerja keras dan tanggung jawab. Perlu kita ketahui di sini ada 4 gambar. Yang pertama ada seseorang yang memikul belerang di salah satu gunung yang ada di Jawa Timur, Gunung Ijen, yang ada di Bondowoso dan Banyuwangi. Kemudian gambar berikutnya adalah karyawan pabrik di bidang teknik. Kemudian ada gambar seorang karyawan pabrik mengerjakan sebuah produk. Kemudian gambar berikutnya terkait dengan kerja keras. Ada 4 gambar di sini dijadikan satu. Ada seseorang yang sedang bekerja memperbaiki alat atau mesin. Kemudian ada yang membawa kaleng. Kemudian ada yang memperbaiki listrik. Anak-anakku sekalian, setelah kita mengamati gambar-gambar berikut, kemudian jelaskan makna yang terkandung di dalam semua tema ini. Kemudian hasilnya nanti kalian kumpulkan kepada Bapak Guru. Berikutnya, membuka relung hati. Anak-anakku sekalian, sebelum kita ke definisi kerja keras dan tanggung jawab, kita perlu membuka relung hati kita. Di sini ada hadis Rasulullah yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi. Dawuh Rasulullah, bersegeralah melakukan aktivitas kebajikan sebelum dihadapkan pada 7 penghalang. Akankah kalian menunggu kefakiran yang menyisihkan, kekayaan yang melupakan, penyakit yang menggerogoti, penuaan yang melemahkan, kematian yang pasti, ataukah Dajjal, kejahatan terburuk yang pasti datang, atau bahkan kiamat yang sangat amat dahsyat? Perlu kita pahami di dalam hadis tersebut bahwa kita disuruh untuk melakukan aktivitas kebajikan sebelum dihadapkan kepada 7 penghalang yang ada pada kehidupan kita. Yang pertama apa? Menunggu kefakiran yang menyisihkan. Kemudian kekayaan yang melupakan. Kemudian penyakit yang menggerogoti kita. Istilahnya dalam kondisi sakit kita tidak bisa bekerja keras. Kemudian penuaan yang melemahkan. Kalau sudah lanjut usia atau berumur tua, maka kita akan melemah, tidak bisa bekerja keras. Kemudian kematian yang pasti, kita tidak tahu kapan kita akan meninggal. Untuk itu segera untuk melakukan aktivitas kebajikan. Kemudian kejahatan terburuk yang pasti datang, ada kebaikan, ada keburukan, atau bahkan kiamat yang sangat amat dahsyat ini. Untuk itu bersegeralah untuk melakukan aktivitas kebajikan. Kemudian permasalahan yang tengah kita hadapi, betapa besarnya, berapa banyak lahan subur yang kemudian berubah gundul karena anak mudanya enggan menggarapnya. Tidak sedikit perusahaan yang gulung tikar karena para pekerjanya malas. Sebaliknya, kalian dapat melihat lembaran sejarah umat yang pernah meraih sukses, generasi terdahulu dalam mengisi waktunya dengan kerja keras dan tanggung jawab akan agamanya. Kemudian setelah kita memahami tersebut, kemudian kita mengkritisi sekitar kita. Ini sebagai nilai positif
bagi kita untuk memotivasi kita agar kita selalu bekerja keras dan bertanggung jawab. Kita belajar dari semut. Ada pepatah mengatakan di mana ada gula, di situ ada semut. Agaknya kurang tepat, kenapa? Karena semut tepat hadir di mana-mana dengan aktif meski ada gula atau tidak. Jadi semut itu meskipun tidak ada gula, ada di mana-mana. Ya, ada di rumah, ada di halaman, ada di kantor, dan lain sebagainya. Tapi banyak hal positif yang dapat kita pelajari dari semut tersebut. Mulai dari perilaku semut, kebiasaan semut, karena di dalam Al-Quran ada surat bernama semut. Ada beberapa pelajaran yang bisa kita petik dari perjalanan hidup semut tersebut. Di antaranya yang pertama, semut tidak pernah putus asa. Coba bentangkan tangan kalian untuk menutup jalan yang dilalui semut. Maka apa yang terjadi? Semut tidak akan putus asa, apalagi berhenti, tapi terus berjalan mencari rute yang lainnya secara berbaris. Itu semut, meskipun di depannya ada halangan, ada rintangan, dia tetap mencari jalan. Dan hanya satu jalan itu yang dilalui oleh beberapa semut. Tidak ada yang nyeleneh atau berbeda sendiri. Umpama beberapa semut itu berbaris di satu jalan, kemudian semut yang lain lewat di jalan yang lainnya. Tidak seperti itu. Ini yang perlu kita ambil sisi positifnya dari hewan yang namanya semut. Kemudian yang kedua, semut pekerja keras. Pernahkah kalian melihat semut tidur-tiduran atau santai? Semut selalu rajin aktif, bekerja, mengangkut makanan tanpa bosan karena ia pekerja keras. Jadi nggak ada istilah semut itu tidur-tiduran atau santai. Pasti dia akan rajin aktif, bekerja, mencari makan tanpa bosan karena ia bekerja keras. Kemudian yang ketiga, semut itu kuat. Semut sanggup mengangkat beban yang jauh lebih besar dari tubuhnya. Semut tak mengeluh dan bersungguh-sungguh dan tak patah semangat apalagi menyerah. Jadi ketika semut itu sudah mendapatkan makanan, ya apapun itu, ya maka semut itu akan mengangkut makanan tersebut meskipun bebannya sangat berat. Dan ini yang menjadikan contoh bagi kita bahwa semut itu sangat bersungguh-sungguh dan tak patah semangat apalagi menyerah. Dan yang keempat, semut berjiwa sosial. Apa yang dilakukan semut ketika makanan yang hendak diangkat terlalu berat? Semut tidak mempunyai sifat egois. Umpama, oh saya angkat sendiri makanan ini, nanti saya makan sendiri. Tidak seperti itu. Mau menang sendiri umpama, ya, rebutan dengan temannya, tidak. Mereka akan tolong menolong untuk mengangkat makanan secara bersama-sama. Semut cepat melihat peluang, semut cepat hadir ketika dia mengetahui peluang untuk mendapatkan makanan. Semut tak akan menyia-nyiakan peluang sebab semut tahu peluang itu hanya datang sekali saja. Dari penjelasan tersebut perlu kita pahami anak-anakku sekalian bahwa kita perlu mencontoh sikap semut, ya, bahwa sikap semut itu tidak pernah putus asa, kemudian menjadi pekerja keras, ya. Semut itu selalu rajin, aktif, bekerja mengangkut apapun, ya, tanpa bosan. Kemudian semut itu kuat, ya, meskipun bebannya sangat berat, ya. Kemudian yang keempat, apa yang dilakukan semut, ya, itu selalu memberikan manfaat kepada semut-semut yang lainnya. Itu terkait dengan contoh kita kali ini. Kemudian yang pertama, tadarus Al-Quran. Coba kita memahami salah satu ayat
yang ada hubungannya dengan materi kita kali ini anak-anakku sekalian, yaitu kita ambil dari Quran surat Al-Baqarah ayat 121. Tujuannya apa? Menumbuhkan keinginan peserta didik untuk mentadabburi dan mengetahui manfaatnya, yaitu faham makna Al-Quran dan mengetahui rahasia keagungannya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Zuyyina lilladzina kafarul hayatud dunya wa yaskharuna minal ladzina amanu walladzina taqaw fawqahum yawmal qiyamah. Wallahu yarzuqu man yasha'u bighairi hisab. Artinya, kehidupan dunia dijadikan terasa indah dalam pandangan orang-orang yang kafir dan mereka menghina orang-orang yang beriman, padahal orang-orang yang bertakwa itu berada di atas mereka pada hari kiamat, dan Allah memberi rezeki kepada orang yang Dia kehendaki tanpa perhitungan. Nah, ini salah satu ayat yang menjelaskan tentang sikap kerja keras dan tanggung jawab. Ada yang perlu kita garis bawahi di dalam ayat tersebut, bahwa Allah akan memberi rezeki kepada orang yang Dia kehendaki tanpa perhitungan, ya. Asalkan kita taat beribadah, kemudian kita bertakwa kepada Allah, dan Allah tidak akan perhitungan dalam memberikan rezekinya kepada umat manusia. Setelah kita memahami salah satu ayat Al-Quran yang menjelaskan tentang kerja keras dan tanggung jawab, berikutnya kita menganalisis dan mengevaluasi perilaku bekerja keras dan tanggung jawab dalam kehidupan sehari-hari. Kewajiban bekerja keras dan tanggung jawab, Islam adalah agama yang mewajibkan kepada pemeluknya untuk berkarya. Bahkan Sayyid Sabiq dalam bukunya Unsur-unsur Kekuatan dalam Islam, terjemahan Muhammad Abdai Raqami, mengatakan Islam adalah agama gerak dan membanting tulang dalam segala bidang kehidupan dan penghidupan manusia. Sehingga dengan demikian ia dapat menunjukkan cara pembimbingan yang baik dan terpuji. Dan Dr. Yusuf Al-Qardomi dalam bukunya Al-Amanu wal Hayatu mengatakan yang diketahui dalam Islam hanyalah orang beriman itu bekerja, bersusah payah, menunaikan kewajiban dalam kehidupan ini, mengambil dan memperkenankan kehendak Allah Subhanahu wa taala terhadap manusia. Mereka dijadikan khalifah di muka bumi untuk memakmurkan bumi dan memanfaatkan isinya sebanyak mungkin untuk kepentingan manusia. Ini terkait dengan analisis dan evaluasi perilaku kerja keras dan tanggung jawab dalam kehidupan sehari-hari. Jadi kita perlu untuk bekerja keras dan bertanggung jawab, karena apapun yang diciptakan oleh Allah, baik di dunia, ya, bumi segala isinya, kemudian langit segala isinya, ini untuk manusia. Untuk itu kita perlu memakmurkan, memanfaatkan, dan untuk menjaga kelestariannya. Kemudian Islam telah memerintahkan atau mewajibkan kepada pemeluknya untuk bekerja dan berkarya dengan berbagai cara. Di antaranya adalah sebagai berikut. Ya, bisa dibaca anak-anakku. Di sini ada 5 terkait dengan perintah atau kewajiban untuk bekerja dan berkarya dengan berbagai cara. Di sini juga dicantumkan ayat-ayat Al-Quran. Kemudian anak-anakku sekalian, kita perlu memahami
tentang pengertian bekerja keras dan bertanggung jawab. Sedikit banyak kalian sudah mengetahui tentang apa itu bekerja keras dan bertanggung jawab. Bekerja keras berarti berusaha atau berikhtiar secara sungguh-sungguh. Dengan kata lain, bekerja keras adalah bekerja dengan gigih dan bersungguh-sungguh untuk mencapai suatu yang dicita-citakan. Orang yang bekerja keras tidak berarti harus banting tulang dengan mengeluarkan tenaga secara fisik, akan tetapi dapat dilakukan dengan berpikir sungguh-sungguh dalam melaksanakan pekerjaannya atau belajar sungguh-sungguh untuk mencari ilmu. Itu pengertian dari bekerja keras. Kita perhatikan di sini ada terjemahan dari salah satu ayat ya dari Quran surat Al-Qasas ayat 77. Carilah pada apa yang telah dianugerahkan oleh Allah kepadamu atau kebahagiaan negeri akhirat, dan janganlah kamu melupakan kebahagiaanmu dari kenikmatan duniawi, dan berbuat baiklah kepada orang lain sebagaimana Allah telah berbuat baik kepadamu, dan janganlah kamu berbuat kerusakan di muka bumi, sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berbuat kerusakan. Ada beberapa kandungan yang perlu kita pahami di dalam surat atau ayat ini, bahwa kita diperintahkan untuk mencari apa yang telah dianugerahkan Allah kepada kita, dan kita jangan sampai melupakan kebahagiaan dari kenikmatan duniawi dan berbuat baiklah kepada Allah. Jadi ada semacam keseimbangan antara kehidupan ukhrawi dan kehidupan duniawi. Lebih utamanya adalah mengutamakan kehidupan ukhrawinya tanpa meninggalkan kehidupan duniawinya. Di dalam Quran surat yang lain juga diterangkan anak-anakku sekalian, termasuk di dalam Quran surat Al-Jumu'ah ayat 10, kewajiban untuk melaksanakan sholat Jumat, kemudian kewajiban untuk mencari rezeki setelah sholat Jumat. Kemudian di dalam hadis Rasulullah juga menganjurkan umatnya untuk bekerja keras, seperti yang dicontohkan oleh Rasulullah. Beliau sebagai seorang pedagang, ya, pekerja keras yang jujur. Jadi Rasulullah menegaskan bahwa makanan yang paling baik adalah yang berasal dari hasil keringat kita sendiri, bukan berasal dari meminta-minta. Hasil kerja keras kita sendiri di dalam mencari rezeki Allah. Tidak ada makanan yang lebih baik bagi seseorang melebihi makanan yang berasal dari buah tangan sendiri. Ini kita ambil nilai positifnya bahwa makanan yang baik atau rezeki yang baik adalah rezeki yang hasil dari usaha kita sendiri, dari keringat kita sendiri, tidak dari meminta-minta. Selagi kita masih mampu, maka kita mencari rezeki dengan usaha sendiri, dengan kerja keras sendiri, ya, tanpa harus meminta-minta kepada orang lain. Ya. Kemudian Al-Bayhaqi dalam kitab Syubhanul Iman ada 4 prinsip kerja keras dan tanggung jawab. Di antaranya bekerja secara halal. Tidak boleh bekerja secara haram, seperti bekerja di tempat lokalisasi perjudian, bekerja di tempat penjualan minum-minuman keras dan lain sebagainya. Kemudian kerja demi menjaga diri supaya tidak menjadi beban hidup orang lain. Ta'afufan an al-mas'alah. Artinya apa? Kita bekerja supaya tidak menjadi beban orang lain. Jangan sampai kita menjadi beban hidup orang lain, seperti halnya meminta-minta. Meminta-minta. Kita selagi masih mampu untuk bekerja, ayo bekerja dengan penuh semangat.
Kemudian bekerja untuk meringankan beban hidup tetangga. Ya, ini 4 prinsip yang harus dimiliki oleh setiap mukmin jika ingin menghadap Allah dengan wajah berseri bak bulan purnama. Kemudian perilaku yang mencerminkan bekerja keras, mengerjakan sesuatu agar diperoleh hasil yang maksimal, lakukan dengan penuh kesungguhan. Kemudian tugas yang sudah menjadi tanggung jawabnya hendak dilakukan dengan sebaik-baiknya. Nah, ini perilaku yang mencerminkan bekerja keras. Jadi mengerjakan sesuatu agar diperoleh hasil yang maksimal, maka harus dilakukan dengan sungguh-sungguh. Kemudian tugas yang sudah menjadi tanggung jawabnya hendaknya dilakukan dengan sebaik-baiknya tanpa harus mengganggu orang lain. Kemudian tidak menunda-nunda tugas, artinya semua tugas selalu diselesaikan tepat waktu bahkan sebelum waktunya. Nah, ini yang sangat penting. Kemudian hikmah bekerja keras. Ada 6 hikmah di dalam bekerja keras, mungkin bisa dipahami di sini. Salah satunya ada dapat mengembangkan kemampuan diri seperti bakat yang dimiliki, minat pada sesuatu atau potensi yang lainnya, artinya yang dimiliki. Ini ada beberapa hikmah. Dan yang terakhir, mendapatkan pahala dari Allah karena kerja keras merupakan bagian dari perilaku akhlakul karimah. Jadi bekerja keras itu ada hikmahnya, ada hikmahnya yang kita dapat. Seperti halnya yang didhawuhkan oleh Rasulullah bahwa sebaik-baiknya makanan adalah makanan yang kita dapat dari keringat kita sendiri. Kemudian cara membiasakan perilaku kerja keras. Di sini ada saat bekerja dan berusaha hendaknya diniati hanya beribadah kepada Allah semata. Ini niat pertama kita di dalam berperilaku kerja keras. Hanya semata-mata untuk beribadah kepada Allah, tidak karena ingin dipuji oleh orang lain. Kemudian yang kedua, setiap memulai pekerjaan, awali dengan menyebut nama Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Ini setiap kali melakukan pekerjaan. Artinya pekerjaan yang baik, yang halal. Lakukan semua tugas dengan penuh kesungguhan dan sepenuh hati. Dan yang keempat, akhiri pekerjaan dengan menyebut nama Allah. Alhamdulillahirabbil alamin. Kemudian serahkan hasil usaha atau ikhtiarnya hanya kepada Allah. Artinya kita tawakal. Setelah kita berusaha, kemudian hasilnya kita serahkan kepada Allah. Ya, Allah nanti yang akan menentukan hasilnya baik atau tidaknya. Kemudian ciri-ciri sikap kerja keras, ya di sini tekun, ya diartikan dengan rajin dan bersungguh-sungguh. Ya, Allah berfirman dalam Quran. Kemudian ulet diartikan dengan kuat, tidak mudah putus, tidak getas, tidak rapuh, tidak mudah putus asa. Di sini Allah berfirman dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 155 sampai dengan 157. Kemudian teliti diartikan dengan cermat, seksama dan hati-hati. Allah berfirman dalam Quran surat Al-Hujurat ayat 6. Nah, setelah kita memahami tentang kerja keras, anak-anakku, kita memahami tentang pengertian tanggung jawab. Jadi dua kata ini memang saling berkaitan. Ada kerja keras, ada tanggung jawab. Artinya apa? Kita harus bekerja dengan penuh tanggung jawab. Pengertian tanggung jawab, anak-anakku, beban kewajiban suatu pekerjaan atau tugas yang harus dipikul sesuai dengan ketentuan. Kemudian sikap seseorang dalam bentuk kesediaan.
Nah, kemudian bentuk-bentuk tanggung jawab. Ada tanggung jawab terhadap agama. Ini yang pertama. Apa saja tanggung jawab terhadap agama? Yang pertama, meyakini kebenaran Islam, mempelajari agama Islam, mengamalkan ajaran Islam, dan mendakwahkan agama Islam. Kemudian tanggung jawab terhadap diri sendiri. Salah satunya adalah Islam melarang keras berbuat merusak diri sendiri sehingga merugikan fisik, moral, dan mental. Kemudian ada tanggung jawab terhadap keluarga. Nih, memenuhi hak pribadi tidak boleh merugikan pihak lain termasuk hak keluarga. Berikutnya tanggung jawab terhadap pekerjaan. Jadi bekerja adalah bagian dari kehidupan. Oleh sebab itu Islam mendorong setiap umatnya untuk berusaha keras mencari nafkah. Nah, ini. Kemudian tanggung jawab terhadap pekerjaan itu beberapa jenis tanggung jawab. Kemudian kaitan perilaku kerja keras, jujur, tanggung jawab, adil, dan toleransi dalam kehidupan sehari-hari. Kaitannya apa? Yang pertama, banyaknya karya-karya monumental yang menghiasi berbagai perpustakaan besar di dunia adalah bukti nyata dari kerja keras umat Islam masa lalu dalam bidang keilmuan. Berikutnya lagi, ikhtisar. Kerja keras adalah melakukan kegiatan yang dikerjakan secara sungguh-sungguh tanpa mengenal lelah atau tidak akan berhenti sebelum target kerja tercapai dan selalu mengutamakan kepuasan hasil pada setiap kegiatan yang dilakukan. Kemudian yang kedua, hikmah bekerja keras, yaitu dapat mengembangkan kemampuan diri, membentuk diri agar memiliki tanggung jawab dan disiplin, serta mengangkat derajat dan martabat manusia. Itu anak-anakku sekalian, materi kali ini tentang kerja keras dan tanggung jawab. Berikutnya kita akan mendiskusikan bersama tentang materi tersebut. Mudah-mudahan materi ini memberikan manfaat bagi kita semua. Jangan lupa anak-anakku sekalian untuk selalu belajar dengan tekun, bekerja keras dengan penuh tanggung jawab. Mudah-mudahan kita menjadi orang yang sukses di dunia maupun di akhirat. Terima kasih anak-anakku sekalian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.